Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqh Sunnah lin Nisa. Fiqh Sunnah lin Nisa atau Fiqh Sunnah wanita. Kita masih membahas tentang salat berjamaah lin Nisa, salat berjamaah bagi wanita. Di mana pada pertemuan yang sebelumnya kami jelaskan tentang salatnya wanita di belakang imam perempuan. Kemudian dijelaskan pula siapa yang paling berhak menjadi imam. Kemudian sebutkan di mana posisi imam wanita yang menjadi imam ketika melaksanakan salat berjamaah. Dan disampaikan pula tentang sebaik-baik shaf bagi wanita. Dan apakah salatnya wanita ketika menjadi imam bagi wanita yang lainnya, apakah bacaannya dijaharkan? Kemudian salat wanita di belakang laki-laki. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan beberapa tanbihat, yaitu beberapa peringatan. Ada enam poin yang diperingatkan dalam masalah ini. Poin yang pertama, idzan farada rajulu bi zawjatihi aw ihda maharimihi fa shalla biha fa hadha jaizun bila khilaf. Li'annahu yubahu lahu al-khalwah biha fi ghairi salati. Apabila seorang laki-laki menyendiri bersama istrinya. Seorang laki-laki menyendiri bersama istrinya. Au ihda maharimihi, atau salah seorang mahramnya dari wanita. Salah seorang wanita namun masih mahramnya. Bagaimana? Fasalla biha, kemudian salat mengimami istrinya atau salah seorang mahramnya. Bagaimana hukumnya? Fahadha jaizun bila khilaf. Maka hal ini hukumnya boleh, di mana tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama akan bolehnya seorang suami menjadi imam bagi istrinya atau seorang laki-laki menjadi imam bagi salah seorang mahramnya. Kenapa? Li'annahu yubahu lahul khalwah biha fi ghairi salat. Karena dia boleh berdua-duaan dengan istrinya ataupun salah seorang mahramnya di luar salat. Maka demikian pula ketika salat diperbolehkan untuk menjadi imam baginya. Kemudian yang kedua, la yajuzu an yaquma rajulun imra'atan ajnabiyatan bimufradiha liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna thalithahuma syaitan. Dan ini pun sebagai jawaban bagi salah satu pertanyaan yang pernah ditanyakan. Apakah seorang wanita yang bukan mahramnya boleh sholat menjadi makmum bagi seorang laki-laki? La yajuz, tidak boleh, an yakuma rajulun ra'atan ajnabiyatan bimufradiha. Tidak boleh seorang laki-laki mengimami perempuan yang bukan mahramnya sendirian. Jadi hanya berduaan saja, tidak ada orang lain. Kenapa? Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Janganlah seorang laki-laki melakukan khalwah dengan seorang wanita, berdua-duaan dengan seorang wanita. Kenapa? Fa inna thalithahuma asy-syaitan. Karena
yang ketiganya itu adalah setan. Jadi dengan alasan apapun tidak boleh. Kemudian yang ketiga, yajuzu an ya'umma rajulu majmu'atan minan nisa li'anna ijtima'ahunna yunfil khalwah wa li'adami wurudin nahi an dhalik wa liwurudihi an ba'di salaf walakin hadha mahalluhu haythu tu'ammanul fitnah amma idha ووجدت الفتنة فلا يجوز فإن الله لا يحب الفساد. Yajuz, diperbolehkan atau boleh hukumnya an yaumma rajul, seorang laki-laki mengimami atau menjadi imam majmu'atan minan nisa, sekelompok wanita. Salah seorang laki-laki menjadi imam bagi beberapa orang wanita, tidak sendirian. Perempuannya banyak. Kenapa? Ketika sendirian tidak boleh, tapi ketika banyak boleh. Li'anna ijtima'ahunna, karena berkumpulnya banyak wanita yunfil khalwah. Ini menafikan khalwah, menafikan hanya berdua-duaan saja. Selain itu, wali adami wurudin nahi an dzalik, dan tidak ada larangan dalam hal ini. Yang kedua, tidak ada larangan dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, wali wurudihi an ba'di salaf, dan pernah dilakukan oleh para salafus saleh pernah melakukan hal itu, yaitu seorang laki-laki menjadi imam salat bagi para wanita. Walakin hadza mahalluhu haitsu tu'manu fitnah. Akan tapi ini harus aman dari fitnah, tidak menimbulkan fitnah. Amma idza wujidatil fitnah, akan tetapi apabila terjadi fitnah, menimbulkan fitnah, fala yajuz, maka tidak boleh. Boleh dengan syarat apa? Tidak menimbulkan fitnah. Kalau terjadi fitnah atau apabila menimbulkan fitnah, fala yajuz, maka hukumnya juga tidak boleh. Fa innallaha la yuhibbul fasad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi kerusakan, tidak menyukai kerusakan. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang keempat, idza shalla an-nisa'u khalfa sufufir rijal fa inna syar'a sufufin nisa'i awwaluha kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila para wanita salat di belakang shaf laki-laki. Apabila para wanita salat di belakang shaf laki-laki, maka dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga yang lainnya, syar'u sufufin nisa'i awwaluha, seburuk-buruk shaf bagi para wanita itu adalah shaf yang pertama. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini apabila mereka menjadi jamaah sholat antara laki-laki dan perempuan, tidak ada hijab, tidak ada pembatas, tidak ada hijab, maka seburuk-buruk shaf bagi wanita itu yang paling awal, dan sebaik-baiknya adalah khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik shaf bagi wanita itu ada shaf yang paling terakhir. Namun ketika ada hijab pemisah yang memisahkan antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan, maka dikembalikan pada kaidah yang awal, yaitu sebaik-baik shaf adanya pada shaf yang pertama. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, idza shalla an-nisa'u khalfa rijal bihaitsu yarayanna rijal fayajibu alla yarfa'na ru'usahunna minas sujud illa ba'da raf'i rijal wastiwa'ihim li alla yalmahna 'inda dhalika shay'an min awrati rijal. Li hadithi Sahal qala kana rijalun yusalluna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam aqidi uzurihim ala a'naqihim ka hay'ati sibyan
Idza shallat nisa, apabila para wanita salat, khalfa ar-rijal, di belakang jamaah laki-laki. Jamaah wanita salat di belakang jamaah laki-laki. Bihaitsu yarayna rijal, di mana jamaah wanita bisa melihat jamaah laki-laki. Maksudnya tidak ada apa? Tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan. Fayajibu alla yarfa'na ru'usahunna minas sujud. Maka wajib bagi para jamaah wanita untuk tidak mengangkat kepala mereka dari sujud illa ba'da raf'i rijal, kecuali setelah jamaah laki-laki sudah bangkit, wastiwaihim, dan sudah duduk ataupun sudah berdiri. Kenapa jamaah perempuan tidak boleh mengangkat kepalanya sebelum jamaah laki-laki selesai dari sujud dan sudah berdiri? Li'alla yalmahna 'inda dzalika syai'an min awratil rijal, supaya para jamaah wanita tidak melihat sedikit pun dari aurat jamaah laki-laki. Supaya jamaah perempuan, jamaah wanita tidak melihat sesuatu pun dari aurat jamaah laki-laki. Apa dalilnya? Di hadis Sahal, berdasarkan hadis Sahal radhiyallahu anhu yang mengatakan, kana rijalun yusalluna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu jamaah laki-laki salat, para sahabat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqidi uzurihim ala a'naqihim, mengikat sarungnya itu di leher. Mengikat sarungnya di leher, kahai'atis sibyan, seperti anak-anak kecil kalau pakai sarung. Anak-anak kecil pakai sarung mainan, diikatnya di mana? Di leher. Wa qala lin nisa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para wanita, la tarfa'na ru'usakun, janganlah kalian wahai para wanita, para jamaah wanita, mengangkat kepala kalian bangkit dari sujud, hatta yastawiya rijal julusan, sampai jamaah laki-laki sempurna duduknya. Sampai jamaah laki-laki sempurna duduk, baru jamaah perempuan bangkit dari sujudnya. Karena namanya kalau pakai sarung dari leher ke bawahnya akan ditakutkan terlihat auratnya, dan di zaman dahulu tidak seperti di zaman kita sekarang. Mungkin sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memiliki satu kain saja, tidak memiliki pakaian yang lain. Bahkan tidak jarang antara suami dan istri bergantian kain untuk sholat. Setelah selesai sholat, mereka bergegas pulang ke rumahnya, kemudian memberikan kainnya kepada istrinya untuk sholat. Ini diantara kesederhanaan para sahabat yang begitu tawadhu dan juga zuhud dengan dunia. Ikhwan wa akhwati azza wa jalla. Kemudian yang keenam, poin yang keenam, idza naba al-mar'atu syai'un wa hiya tusalli khalfa rijal fa inna tusaffiqu kama taqaddam wa la yajuzu laha an tusabbiha lidzalik. Apabila ada yang menggantikan seorang wanita, ada sesuatu yang terjadi, wa hiya tusalli khalfa rijal, akan tetapi dia sholat di belakang laki-laki, terjadi kesalahan, imamnya salah. Apa yang harus dia lakukan bagi seorang jamaah perempuan? Fa innaha tusaffiqu kama taqaddam, maka hendaknya dia menepukkan tangannya seperti yang sudah pernah dijelaskan. Wala yajuzu laha an tusabbiha lidzalik, dan tidak boleh mengucapkan tasbih, mengucapkan subhanallah. Ini untuk jamaah laki-laki.
Kalau imamnya salah, terjadi kekeliruan, maka yang mengingatkan jamaah laki-laki dengan mengucapkan subhanallah. Tapi kalau yang mengingatkan jamaah perempuan, maka bukan dengan mengucapkan subhanallah, tapi dengan bertepuk tangan. Walaki an tusalli khalfas sabi idza kana mumayyizan 'aliman bis salati wa taqifina khalfahu faqad shalla 'Amr ibn Salamah biqawmihi wa huwa ibnu 6 aw 7 sinin qala fanadharu falam yakun ahadun akthara Qur'anan minni lamma kuntu atalaqqa min ar-rukban faqaddamuni bayna aydihim wa ana ibnu 6 aw 7 sinin wa fihi faqalat imra'atun min al-hayy ala tufattuna 'anna istaqari'ikum tafuttuna 'anna istaqari'ikum. Boleh bagi seorang wanita untuk salat menjadi makmum yang imamnya itu anak kecil. Yang menjadi imam siapa? Anak kecil. Dengan syarat apa? Seorang wanita, misalnya seorang ibu, seorang kakak, atau neneknya menjadi makmum dari anak yang masih kecil, salat di rumahnya. Boleh, idza kana mumayyizan, apabila anak kecil itu sudah mumayyiz. Sudah apa? Sudah mumayyiz. Apa yang dimaksud dengan mumayyiz? Dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namanya mumayyiz, bisa membedakan. Adapun umur kadang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Ada yang ketika umur 6 tahun sudah mumayyiz, mungkin ada yang 5 tahun sudah mumayyiz, ada yang belum, ada yang baru mumayyiz ketika umur 7 tahun, dan demikian seterusnya. Yang penting anak itu sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Aliman bis salati, dan dia juga mengerti tentang salat. Bisa salat. Jangan sudah mumayyiz tapi gak bisa salat, jadi imam. Kira-kira apa yang terjadi? Kacau salatnya. Harus yang sudah bisa, sudah mengerti kaifiyat tata cara salat. Salat berjamaah tentunya. Wa taqifina khalfahu, maka perempuan tersebut salat di belakang anak kecil tadi. Posisinya di belakang imamnya. Apa dalilnya? Faqad shalla 'Amr ibn Salamah biqaumihi wa huwa ibnu 6 aw 7 sinin. Amr ibn Salamah pernah salat menjadi imam bagi kaumnya. Padahal dia baru berumur berapa? 6 ataupun 7 tahun. Umurnya 6 atau 7 tahun. Qala, kemudian disampaikan fanadharu. Amr bin Salamah mengatakan fanadharu falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Ketika para sahabat yang lain memperhatikan, melihat tidak ada salah seorang pun yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya daripada saya, kata Amr bin Salamah. Lima kuntu atalaqqa min ar-rukban, karena aku menghafal Al-Quran itu dari utusan-utusan yang datang. Dia belajar Al-Quran terus, belajar Al-Quran. Sehingga ketika sudah tidak mendapatkan orang yang pandai membaca Al-Quran, yang paling banyak hafalan Al-Qurannya, faqaddamuni baina aydihim, mereka memerintahkanku untuk maju ke depan. Mereka mempersilahkan aku maju ke depan di hadapan mereka, wa ana ibnu 6 aw 7 sinin, padahal aku masih berumur 6 atau 7 tahun. Anaknya baru umur 6 atau 7 tahun. Wa fihi, dan dalam hadis juga disebutkan faqalat imra'atun minal hayy, ada salah seorang perempuan yang
tinggal di komplek tersebut, di kaum tersebut, di kampung tersebut, ala tafutuna annasta qari'ikum. Tidakkah kalian menutupi, menghalangi kami pantat imam kalian? Nah, karena anak kecil pakai sarungnya seperti itu sampai kelihatan dan meminta supaya tidak terlihat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ini terjadi. Anak yang masih kecil menjadi imam sehingga namanya pakaiannya juga ala kadarnya dan tidak ada penghalang, maka harus ada penghalang, pembatas ataupun hijab antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Ikhwan wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan pada ba'du ahkami salatil jamaah. Sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan salat jamaah. Ini tentunya salat jamaah bagi para wanita. Sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan salat jamaah. Apa saja? Ada beberapa poin. Di antara yang pertama, poin yang pertama, yajibu taswiyatus sufufi. Yajibu taswiyatus sufufi. Wajib hukumnya untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Sama bagi para wanita juga ketika melaksanakan sholat berjamaah, sama dengan laki-laki. Wajib bagi mereka untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Ini yang pertama. Sawa'un kunti tusallina fi jama'atin nisa aw ma'an nisa'i khalfa rijal. Walidha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Baik seorang perempuan itu salat bersama jamaah wanita, salatnya semuanya wanita semua, para wanita salat berjamaah, au ma'an nisa'i khalfa rijal, ataupun berjamaah para wanita di belakang shaf jamaah laki-laki. Kalau tadi jamaahnya perempuan semua. Yang kedua, wanita berjamaah salatnya tapi di belakang shaf jamaah laki-laki. Walidha, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan kewajiban untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Beliau bersabda, sawu sufufakum. Luruskan, rapatkan shaf kalian. Kenapa kita diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf ketika akan memulai salat berjamaah? Fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Karena meluruskan dan merapatkan shaf ini termasuk kesempurnaan salat. Termasuk kesempurnaan salat. Fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Sesungguhnya meluruskan dan merapatkan shaf termasuk dari bagian kesempurnaan salat, maksudnya salat berjamaah. Maka kewajiban bagi para jamaah, siapapun baik laki-laki ataupun perempuan, wajib untuk merapatkan shaf sebelum dimulai salat. Ketika imam berdiri mengucapkan sawu sufufakum au aqimu sufufakum, maka wajib bagi para jamaah untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Meluruskan dan merapatkan shaf, bahkan meluruskan dan merapatkan shaf termasuk salah satu sebab seseorang bisa meraih salat secara khusyuk. Tidak akan bisa meraih khusyuk di dalam salat berjamaah kecuali dengan merapatkan shaf. Kenapa? Karena ketika kita tidak meluruskan dan merapatkan shaf, maka akan ada
setan yang mengisi soft yang celah-celah yang ada pada soft kita. Apabila setan ikut berbaris, maka kita tidak bisa khusyuk di dalam salat kita karena mereka terus mengganggu di dalam salat kita. Maka kewajiban kita adalah meluruskan dan merapatkan shaf. Kemudian yang kedua, ihrisi ala huduril jama'ati min awwaliha litudriki takbiratal ihram ma'al imam. Ihrisi, hendaklah antusias, bersungguh-sungguh ala huduril jama'ah, untuk menghadiri salat berjamaah itu min awwaliha, dari awal salat. Dari awal salat. Kalau mau salat berjamaah, maka usahakan ikutnya dari awal, bukan hanya pertengahan. Usahakan ikut salat berjamaah dari awal. Kenapa? Litudriki takbiratul ihram ma'al imam, supaya bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Supaya bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang salat. Barang siapa yang salat ini umum bagi siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Selama 40 hari. Fi jama'atin, secara berjamaah. Yudrikut takbiratul ula, dan dia mendapatkan takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Apa yang akan dia peroleh? Apa keutamaannya bagi orang yang selama 40 hari terus menerus 40 hari terus menerus salat bersama kaum muslimin, salat berjamaah? Kutiba lahu bara'atan, maka dicatat baginya, ditetapkan baginya dua pembebasan. Apa saja? Yang pertama, bara'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka. Kemudian yang kedua, bara'atun minan nifaq, dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Ini yang akan diperoleh bagi seseorang yang selama 40 hari salat berjamaah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kita sering mendengar ketika para jamaah haji melaksanakan ibadah di Madinah, ada istilah apa? Istilah salat arba'in. Maksudnya apa salat arba'in? Salat selama 40 salat, bukan 40 hari. Jadi cuma berapa? Selama 8 hari. 8 dikali 5 berapa? 40. Mereka menamakan salat arba'in. Ini dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Salat arba'in, salat 40. Padahal kata Nabi, dan ini pun tidak menentukan tempatnya, harus di Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 40 yawman fi jama'atin, barang siapa yang salat selama 40 hari secara berjamaah, tidak harus di Madinah, di mana saja. Selama berapa? 40 hari, bukan 40 salat. Selama 40 hari terus. Bahkan kalau kita melihat banyak para ulama yang dikatakan salat selama 60 tahun tidak pernah terluput dari satu kali takbiratul ihram. Kita umurnya berapa? Berapa kali kita terluput dari takbiratul ihram? Kadang tidak takbiratul ihramnya saja, salatnya juga kelewat semua. Subhanallah, kita jauh dari para salafus saleh. Kalau mau 40 hari
Tapi jangan nanti sudah dapat 40 hari, sudah itu bebas lagi. Tidak. Terus berusaha. 40 hari dia dapat bara'atan, 2 pembebasan. Bara'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang ketiga, yajibu mutaba'atul imam wa tahrumu musabaqatuhu. Wajib bagi makmum, baik makmum laki-laki ataupun makmum perempuan, mutaba'atul imam, untuk mengikuti imam. Wa tahrumu musabaqatuhu, dan haram, tidak boleh mendahului imam. Dalam sholat berjamaah ada beberapa keadaan bagi seorang makmum. Terkadang makmum ini bersamaan, gerakannya bersamaan dengan imam. Ada yang makmum gerakannya ini tadi yang pertama bersamaan, yang kedua mendahului imam. Ada yang mengikuti ataupun setelah imam. Ada yang bersamaan, ada yang mendahului, ada yang setelah imam. Baik yang bersamaan dengan imam ataupun bahkan mendahului imam, atau mungkin terlambat dari imam. Imamnya sudah berdiri, dia masih duduk di antara dua sujud misalkan. Duduk di antara sujud, padahal imamnya tadi sujud sudah berdiri lagi, dia masih duduk di antara sujud. Imamnya berdiri, dia masih baru sujud. Ini namanya tertinggal jauh dari imam. Berarti ada berapa? 4 keadaan. Bersamaan dengan imam, mendahului imam, mengikuti imam. Mengikuti di sini maksudnya mutaba'ah. Dan ada yang tertinggal jauh dari imam. Ketika kondisi tadi 1, 2, dan 4 tidak boleh. Yang boleh adalah mutaba'atul imam, mengikuti gerakan imam. Apa dalilnya? Fa'an Anasin radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bih fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya diangkatnya imam, dijadikannya seorang imam itu liyutamma bih, untuk diikuti. Bukan untuk disamai, bukan untuk didahului ataupun tertinggal jauh darinya, tapi untuk diikuti, untuk mutabah dengan imam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci, fa idza kabbara, apabila imam bertakbir, fakabbiru, maka ikuti dengan bertakbir. Wa idza sajada fasjudu, apabila imamnya sujud, maka kalian pun ikut sujud. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau imamnya bangkit, maka kalian pun ikut bangkit. Ini namanya mutaba'atul imam, mengikuti gerakan imam. Tidak dengan mendahului ataupun menyamai atau bahkan tertinggal jauh dari gerakan imam, tapi cukup dengan mutaba'ah ataupun mengikuti imam. Selain itu, wa anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin falamma qada as-salata aqbala alaina biwajhihi faqala ya ayyuhan nas inni imamukum fala tasbiquni biruku'i wala bisujud wala bilqiyam wala bilinsiraf. Masih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat.
Anas bin Malik bercerita bahwa pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami kami salat, menjadi imam dalam salat. Falamma qada salata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai salat, telah selesai dari salatnya, aqbala alaina biwajhihi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan, membalikkan tubuhnya, menghadap kepada para jamaah, kepada para sahabat. Faqala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, menyampaikan kepada para jamaah yang ikut salat bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni imamukum, sesungguhnya aku adalah imam bagi kalian. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah imam bagi kalian. Fala tasbiquni, janganlah kalian mendahuluiku, biruku'i, baik ketika ruku, wala bisujudi, atau ketika sujud, wala bil qiyami, ataupun ketika berdiri, wala bil insiraf, ataupun ketika salam. Jangan sekali-kali kalian mendahuluiku, baik mendahului ruku, mendahului sujud, mendahului berdiri, bahkan mendahului salam. Karena ada orang yang sholat, imamnya masih ruku, dia sudah bangun duluan. Ini nggak boleh, tunggu. Atau imamnya belum sujud, dia sudah sujud duluan. Nah, kita harus perhatikan ketika sholat berjamaah. Apalagi di sebagian masjid ada yang, maaf kalau imamnya itu orang yang sudah tua, kadang takbirnya panjang. Belum sujud sudah selesai. Kita karena mendengar mungkin di belakang sudah sujud, padahal imamnya belum sampai sujudnya. Banyak yang seperti ini. Atau ketika bangkit dari ruku atau bangkit dari sujud, belum tegak kita sudah, karena mungkin sudah terbiasa ketika sudah Allahu Akbar kita angkat, tapi ternyata karena sudah terlalu senior, akhirnya gerakannya lambat. Kita yang masih istilahnya kalau kereta ekspres cepat, imamnya belum sujud, kita sudah sujud duluan. Ini sama dengan mendahului, makanya lihat apakah imam sudah sujud atau belum. Perhatikan, diperhatikan. Ikhwan wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, wala yajuzu ta'akhur 'anil imami ta'akhuran kabiran. Tidak boleh terlambat dari gerakan imam, yang terlambatnya ini terlambatnya banyak. Seperti tadi, tertinggal jauh oleh imamnya. Tadi yang keempat tadi sama, tidak boleh terlambat dari gerakan imam dengan terlambat yang banyak. Maksudnya sudah tertinggal jauh. Ka'an tata'akhkhari anhu bi ruknin kamilin, ka'an tasjudi ba'da raf'il imami minas sujud, fa inna hadha mukhalifun lima amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min mutaba'atil imam. Seperti engkau misalkan terlambat dari imam, tertinggal dari imam satu rukun penuh. Seperti apa contohnya? Ka'antas judi, engkau sujud ba'da raf'il imami minas sujud, setelah imam bangkit dari sujud. Imam bangkit dari sujud, kita baru mulai sujud. Ini tidak boleh. Namanya tertinggal jauh. Imam sudah selesai dari satu rukun, kita baru masuk ke rukun tersebut. Kenapa tidak boleh? Fa inna hadza, karena seperti ini tertinggal satu rukun penuh dari imam, mukhalifun lima amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min mutaba'atil imam. Ini menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mutaba'atul imam, untuk mengikuti gerakan imam. Nah, ini menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk mutaba'atul imam, mengikuti imam. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, faidah muhimmah. Faidah yang penting. Idza shallaiti khalfa imamin yusalli bi syai'in
tarayinna anti khilafahu fala yajuzu an tukhalifihi ka'an kana yaqnutu fil fajri mathalan fa innahu yajibu mutaba'atahu fi dhalik li'anna hadhihi min al-masail allati yasughu fiha al-khilaf wal ma'mum ma'murun bi mutaba'ati imamihi wa hadha huwa ikhtiyaru Syekhul Islami fil fatawa. Apabila engkau salat di belakang imam, yusolli bi syai'in, dan imamnya itu salat dengan sesuatu, dengan pendapat yang kita berbeda pendapat dengannya. Ada perbedaan pendapat antara kita dengan imam kita. Seperti apa? Kalau misalkan ada perbedaan pendapat antara imam dengan kita dari gerakan salat atau amaliyah salat, fala yajuzu an tukhalifihi, maka tidak boleh untuk menyelisihi imamnya. Tidak boleh menyelisihi imamnya. Kita harus mengikuti imam. Seperti apa kasusnya? Ka'an kana yaqnutu fil fajri mathalan. Seperti contoh imam itu membaca kunut pada sholat subuh. Contohnya imamnya baca kunut, sedangkan kita berpendapat atau berpegang dengan pendapat yang apa? Menyelisihinya, yaitu tidak berkunut ketika sholat subuh. Apa yang harus kita lakukan? Walaupun memang ada perbedaan pendapat. Jadi kalau misalkan berbeda ya kita tidak mengikuti. Tapi di sini merajihkan pendapat fa innahu yajibu mutaba'atuhu fi dzalik. Maka wajib untuk mengikuti imamnya. Ikut apa? Ikut kunut. Kenapa? Li'anna hadhihi minal masail allati yasubu fiha al-khilaf. Karena ini adalah permasalahan yang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan perbedaan pendapat dalam hal ini mu'tabar, maksudnya adalah memang terjadi, ada betul-betul perbedaan pendapat di antara para ulama. Wal ma'mum, adapun ma'mum, ma'murun bi mutaba'ati imami, diperintahkan untuk mengikuti imamnya. Jadi kalau terjadi perbedaan antara kita dengan imam, kita sebagai makmum tetap diperintahkan untuk mengikuti imam. Wa hadza huwa ikhtiyaru Syekhul Islam fil fatawa, dan pendapat ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid 22 halaman 267 sampai 268. Walaupun memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ikhwan wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang ke-6. Idza sahal imam fi salatihi fasajada lis-sahwi fa innahu yajibu 'alayki wa anti ma'mumah an tutabi'ihi sawa'un sahaiti ma'ahu am la, wa sawa'un kana sujuduhu ba'da salami aw qabla, illa takuni masbuqatan bi rak'atin aw akthar, wa hadha bil ijma'. Amma idza sahawti khalfa al-imam fala sujuda 'alayki. Apabila imam lupa di dalam salatnya, fasajada lis-sahwi, kemudian imamnya melakukan sujud sahwi. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Fa innahu yajibu 'alaiki, maka wajib bagimu, wa anti ma'mumah, dan kau sebagai makmum, apa kewajibannya? An tutabi'ihi, untuk mengikuti imam, sawa'un sahaiti ma'ahu amla, baik kamu lupa sama kayak imamnya atau tidak lupa. Kita lupa ataupun tidak, ketika imamnya lupa melakukan sujud sahwi, maka kita mengikuti imam, ikut melakukan
sujud sahwi. Wa sawa'un kana sujuduhu ba'da salam aw qablahu, baik sujudnya setelah salam ataupun sebelum salam. Illam takuni masbuqatan bi rak'atin aw aktsar, kalau kamu tidak masbuq, tidak tertinggal satu rakaat ataupun lebih. Syaratnya apabila tidak tertinggal, tidak masbuq, baik satu rakaat ataupun lebih. Wa hadza bil ijma', dan ini adalah berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Amma idza sahauti khalfal imam, akan tetapi apabila engkau lupa ketika menjadi makmum, salat bersama imam, makmumnya lupa, apakah dia melakukan sujud sahwi? Fala sujuda alaiki, maka tidak ada sujud sahwi. Kenapa? Karena kita sudah ditanggung sama imam. Walaupun kita lupa, tetap tidak melakukan sujud sahwi, karena kita menjadi makmum, bukan imam. Tapi kalau imamnya yang lupa, kita tidak, imamnya sujud sahwi, maka kita tetap ikut melakukan sujud sahwi, baik sebelum salam ataupun sesudah salam. Kemudian yang ketujuh, amma idza kunti masbuqatan wa sayati tarfun min ahkami salatil masbuq fatutabi'ihi idza kana sujuduhu qabla as-salam wa tufariqihi idza kana ba'da as-salam linqita'il qudwah wa li'anna salataki lam tatimmu ba'd. Kalau tadi kita ngikutin imam untuk sujud sahwi, syaratnya apa? Kita tidak tertinggal, tidak masbuk, baik satu rakaat ataupun lebih. Jadi bareng terus sama imamnya. Ketika kita masbuk, dan nanti akan dijelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat masbuk. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita masbuk dan imamnya lupa? Fatutabi'ihi idza kana sujuduhu qabla salam. Kita mengikuti imam kalau sujud sahwinya itu sebelum salam. Kalau imam melakukan sujud sahwi sebelum salam, kita ikut melakukan sujud sahwi. Wa tufariqihi idza kana ba'da salam. Tapi kalau sujud sahwinya setelah salam, kita tidak mengikuti imam. Misalkan imam lupa atau terjadi sesuatu yang mengharuskan imam sujud sahwi setelah salam. Apa yang dilakukan imam? Salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian Allahu akbar, sujud sahwi. Maka kita tidak ikut sujud sahwi. Kenapa? Linqita'il qudwah, karena kita sudah lepas dari imam. Imamnya sudah salam. Wa li'anna salataki lam tatimmu ba'd, dan kita salatnya belum selesai. Salat kita belum sempurna, adapun imam sudah selesai. Kalau kita ikut, berarti kita selesai salatnya kurang. Ketika imam salam, kita langsung berdiri untuk menambahkan kekurangan salat kita, sehingga kita tidak ikut sujud sahwi apabila sujud sahwi itu setelah salam. Tapi kalau sujud sahwi sebelum salam, kita masih mengikutinya. Ikhwan wa akhwati azza Allah wa iyyakum. Kemudian yang ke-8, poin yang ke-8, al-iqtida'u bil imamil jalisi lil 'udhri. Al-iqtida' bil imamil jalisi lil 'udhri. Kita mengikuti imam yang posisinya duduk. Posisinya duduk karena ada udhur. Karena memang ada udhur. Idza shallaiti khalfa imamin wa kana yusalli jalisan li maradin aw 'udhrin wa anti sahihatan qadiratan 'ala al-qiyam fa innaki tusallina waqifatan 'inda jumhuril ulama. Qalu li'anna kullan yu'addi fardahu 'ala qadri taqatihi iqtida'an wa ta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza shalla fi maradihi alladhi tuwfiya fihi qa'idan wa Abu Bakr ila janbihi qa'iman yusalli bi salatihi wan nasu qiyamun khalfahu yusalluna bi salatihi
falam yusyri ila Abi Bakrin wala ilaihim bil julus wa akmala salatahu bihim jalisan wa hum khalfahu qiyam. Apabila engkau salat di belakang seorang imam, wa kana yusalli jalisan, dan imamnya itu salatnya duduk. Lima rodin, karena sakit, atau ada udzur. Imamnya karena sakit gak bisa berdiri, maka imamnya duduk. Atau ada udzur yang lainnya. Padahal wa anti sahihatan, engkau sehat, qadiratan 'alal qiyam, mampu untuk berdiri. Apa yang harus dilakukan? Fa innaki tusallina waqifatan 'inda jumhuril ulama. Maka engkau wajib sholat dalam keadaan berdiri menurut pendapat jumhur ulama. Pendapat yang mengatakan harus ikut duduk karena imamnya duduk. Tapi jumhur mengatakan tetap harus dalam keadaan berdiri. Apa dalilnya? Qalu, para ulama, jumhur ulama menjelaskan, li'anna kullan yu'addi fardahu ala qadri taqatihi, karena baik imam ataupun makmum masing-masing melaksanakan fardunya, melakukan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya. Sebagai makmum dia mampu berdiri, maka wajib untuk berdiri, bahkan yang termasuk rukun. Adapun imam tadi karena tidak mampu berdiri, maka dia sholat dengan duduk. Selain itu, iqtidaan wa ta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id shalla fi maradihi alladhi tuwfiya fihi qa'idan, ketika beliau salat dalam keadaan sakit yang beliau wafat karena sakit tersebut. Qa'idan, dalam keadaan duduk. Nabi salatnya duduk. Wa Abu Bakrin ila janbihi qa'iman, namun di sebelahnya Abu Bakar radhiyallahu an salat dalam keadaan berdiri, mengikuti salatnya siapa? Mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk, tapi Abu Bakar tetap berdiri. Wan nasu qiyamun khalfahu yusalluna bi salati, dan para jamaah, para sahabat yang di belakang, mereka sholat dengan berdiri, mengikuti sholatnya siapa? Abu Bakar. Falam yusyir ila Abi Bakrin, Nabi SAW tidak mengisyaratkan kepada Abu Bakar, wala ilaihim, dan juga kepada para jamaah, para sahabat yang lain, bil julus, untuk duduk. Tetap didiamkan. Abu Bakar berdiri, kemudian para jamaah sahabat yang lain juga berdiri, tidak disuruh oleh Nabi untuk duduk. Padahal kalau memang harus duduk, harus mengikuti imam, maka Nabi akan memerintahkan Abu Bakar untuk duduk, dan yang di belakang pun pasti akan mengikuti duduk. Tapi Nabi mendiamkan, tidak mengisyaratkan baik kepada Abu Bakar ataupun kepada para jamaah yang lain untuk duduk. Wa akmala salatahu bihim jalisan, dan Nabi SAW menyempurnakan salatnya bersama mereka tetap dalam keadaan duduk. Wahum khalfahu qiyamun, dan mereka, para jamaah, para sahabat yang lain, salatnya di belakang itu dalam keadaan berdiri. Fa'ulima anna hadzal fi'la fi akhir hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam nasikhun li amrihin nasa an yusallu julusan hina ammahum jalisan. Maka diketahui dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, karena ini adalah akhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan contoh kepada para sahabatnya. Ini sebagai nasikhun, penghapus, yang menghapus li amrihin nas. Dulu Nabi pernah memerintahkan para sahabat an yusallu julusan, untuk sholat dalam keadaan duduk, hina ammahum jalisan, ketika imamnya ini duduk.
Fa idza shalla jalisan fasallu julusan. Kalau imamnya salat duduk, Nabi memerintahkan fasallu julusan, maka salatlah kalian dengan keadaan duduk, mengikuti imamnya. Dan yang dicontohkan oleh Nabi pada akhir hayatnya ini membiarkan untuk dalam keadaan berdiri. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang menasakh, menjadi nasikh, menghapus hadis sebelumnya yang memerintahkan para jamaah untuk ikut duduk mengikuti imamnya. Nabi SAW bersabda, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian julusan ajma'in, semuanya ikut duduk. Ini dulu sebelum terjadi ini. Namun ketika di akhir hayat Nabi SAW, Nabi salat dalam keadaan duduk, Abu Bakar berada di sebelahnya berdiri, dan jamaah yang lain juga berdiri. Maka ini menghapuskan hadis yang tadi, apabila imam salatnya duduk, maka kalian juga salatnya duduk. Ini mansukh, dihapus hukumnya. Tetap kita dalam keadaan berdiri sesuai dengan kemampuan kita, dan ini adalah fardu bagi kita. Kemudian yang kesembilan, salatul fardhi khalfal mutanaffil wa salatul nafilah khalfal muftarid. Salat wajib, seseorang yang salat wajib di belakang orang yang salat sunnah. Kita salat wajib, tapi mengikuti imamnya lagi salat sunnah. Dan sebaliknya, wa salatun nafilah khalfal muftarid. Kita salat sunnah di belakang imam yang sedang salat wajib. Bisa tergambarkan atau terbayangkan, kita jadi makmum, salatnya salat wajib, tapi ikut imam yang imamnya ini salatnya salat, atau sebaliknya, kita salat sunnah tapi imamnya salatnya wajib. Seperti apa? Salat wajib di belakang imam yang salat sunnah. Kita datang ke masjid, salat berjamaah sudah selesai. Ada orang lagi salatnya apa? Salat ba'diyah. Kita ikut salat bersama dia. Padahal kita misalkan salatnya salat zuhur, imamnya salat apa? Ba'diyah, salat sunnah. Ini boleh. Atau sebaliknya, salatun nafilah khalfal muftarid. Kita sholat berjamaah, kita datang ke masjid, ternyata sholat berjamaah sudah selesai. Karena kita ingin sholat berjamaah, kita ngajak salah satu jamaah yang sudah selesai sholat wajib, diajak sholat bersama kita. Kita jadi imam, kita sholatnya apa? Sholat wajib. Tapi makmum sholat sunnah, karena sholat wajibnya sudah. Ini gambarannya. Yajuzu laki an tusallil fardhu khalfa imamin yusallin nafilah. Fa an Jabir anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'an nas ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yarji'u fa yaqumma qaumahu. Boleh bagimu untuk salat fardu, salat wajib di belakang imam yang salat sunnah. Boleh bagimu untuk salat fardu, salat wajib di belakang imam yang salat sunnah. Apa dalilnya? Kita boleh sholat wajib menjadi makmum bagi imam yang sholat sunnah. Apa dalilnya? Fa'an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anna Mu'adz bin Jabal, bahwasanya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat bersama siapa? Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi makmum. Menjadi makmum siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yarji'u, kemudian setelah selesai sholat bersama Nabi, pulang ke kampungnya. Fayaqummu qaumahu, kemudian dia menjadi imam bagi kaumnya. Pulang ke kampungnya, di situ kemudian sholat lagi, menjadi imam. Sahabat Mu'adz bin Jabal menjadi imam, sholatnya sholat apa? Sunnah, karena yang wajib sudah dikerjakan bersama siapa? Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sholat bersama kaumnya, sahabat Mu'adz kedudukannya sholatnya adalah sholat sunnah. Padahal jamaahnya kaumnya itu sholatnya sholat wajib.
Wa yajuzu an tusalli an-nafilata khalfa imamin yusalli al-fariḍah, lakin bi syartin an yattafiqa 'adadu raka'ati salatiki wa salati al-imam, aw an takuna 'adadu raka'ati al-imam aqallu min raka'atik. Boleh engkau salat nafilah, salat sunnah di belakang imam yang dia melaksanakan salat wajib. Boleh. Lakin bisyartin, akan tetapi dengan syarat, ada syaratnya. Ada syaratnya kita salat sunnah di belakang imam yang salat wajib. Apa syaratnya? An yattafiqa 'adadu raka'ati salatiki wa salatil imam. Harus sama jumlah rakaat kita dengan rakaat salat imam. Misalkan imamnya salat 4 rakaat, kita juga salat 4 rakaat. Imamnya salat 2 rakaat, kita juga salatnya 2 rakaat. Atau boleh au an takuna 'adadu raka'atil imami aqallu min raka'atik. Jumlah rakaat imam ini lebih sedikit daripada rakaat kita. Contohnya apa? Imam 2 rakaat, kita 4 rakaat. Tadi salat ba'diyah. Salat ba'diyah imam 2 rakaat. Kita ingin salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Maka kita boleh ikut. Baik sama jumlah rakaatnya atau jumlah rakaat kita lebih banyak. Enggak boleh kalau misalkan jumlah rakaat imam lebih banyak, kita lebih sedikit. Imamnya misalkan sholatnya 4 rakaat, kita sholatnya 2 rakaat. Ini sholat apa? Imamnya sholat 4 rakaat, kita 2 rakaat. Sholat apa? Misalkan kita jadi musafir, kita ingin mengqashar sholat, imamnya sholat 4 rakaat, kita pengen sholat 2 rakaat, enggak boleh. Jangan nanti imam yang lanjut kita aja salam sendiri. Ini tidak boleh. Ya, seperti itu. Jadi jumlah rakaat kita harus sama dengan imam atau lebih banyak. Kalau lebih sedikit tidak boleh, harus mengikuti imam. Jadi enggak boleh kita qashar lagi karena kita harus mengikuti imam. Kemudian dalil yang lainnya an Yazid bin al-Aswad annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghulamun syab. Falamma shalla idza rajulan lam yusalliya fi nahiyatil masjid fada'a bihima faji'a bihima tar'at fara'isuhuma faqala ma mana'akuma an tusalliya ma'ana qala qad sallayna fi rihalina فقال لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. Dari Yazid bin al-Aswad radhiyallahu anhu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghulamun syab. Dia masih anak muda, masih pemuda. Falamma shalla, ketika sudah selesai salat, idza rajulani lam yusalliya fi nahiyatil masjid, ada 2 orang laki-laki yang belum salat berada di pojok masjid. Yang lain salat, ada 2 orang ada di pojokan masjid, enggak ikut salat. Fada'a bihima, maka 2 orang itu dipanggil. 2 orang tadi yang ada di pojokan masjid, yang ada di sisi masjid dipanggil, faji'a bihima, maka keduanya dibawa, didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tar'at farasaihu, keduanya itu merasa takut. Kenapa? Enggak ikut salat, tiba-tiba dipanggil siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa takut sampai bergetar. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keduanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana? Apa yang menghalangi kalian berdua salat bersama kami? Apa yang menghalangi kalian berdua salat bersama kami? Qala, keduanya menjawab, qad shallaina fi rihalina, kami sudah salat di tempat kami. Dia musafir, salat bersama kami. Faqala la taf'alu, atau dia mungkin salatnya di tempat lain. La taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Idza shalla ahadukum fi rahlihi, apabila salah seorang di antara kalian salat di tempatnya, thumma adrakal imam, kemudian dia mendapatkan imam,
yusalli, imamnya belum salat. Dia ada di masjid, imamnya belum salat, falyusalli ma'ahu. Maka hendaklah dia ikut salat bersama imam. Kata Nabi SAW, fa innaha lahu nafilah. Maka salat yang kedua itu baginya dihukumi salat sunnah. Jadi kalau misalkan kita sudah salat, kemudian kita ke masjid, ternyata masuk waktu salat, imamnya belum salat atau salat belum ditegakkan. Ketika ditegakkan salat, kita hendaknya mengikuti salat bersama imam, salat berjamaah. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang ke-10. Salatul fardi khalfa man yusalli fardhan akhar. Salatul fardi khalfa man yusalli fardhan akhar. Salat wajib, salat fardu di belakang orang yang salat fardu juga tapi salatnya lain. Salat fardu di belakang imam yang salat fardu juga tapi salatnya lain. Seperti apa contohnya? Kita datang ke masjid belum salat zuhur. Kita lagi safar, masuk masjid waktu asar. Imamnya salat apa? Salat asar. Kita belum salat zuhur, maka niat kita salat apa? Salat zuhur. Sama-sama salat wajib. Zuhur wajib, asar wajib. Tapi beda. Imamnya salat asar, kitanya salat zuhur. Ini gambarannya. Yajuzu laki an tusalli fardhan iqtida'an biman yusalli fardhan akhar idza kana 'adadu raka'ati as-salatayn muttafiqan. Wa min suwari dhalik an ta'tammi wa anti tusallina adh-dhuhra qada'an biman tusalli al-'asra fa hadha jaizun. ويجوز كذلك ائتمامك في الفرض بمن يصلي فرضا آخر غير فرضك إذا كان عدد ركعات الإمام أقل من عدد ركعاتك ولا يعد هذا مخالفة للإمام لأن المأموم في هذه الحالة يتابع الإمام في جميع صلاته إلى أن يسلم فإذا سلم قام المأموم ليكمل صلاته فأشبه بصلاة المسبوق. Yajuzu laki, boleh bagimu an tusalli fardhan, untuk salat fardu, salat wajib, iqtidaan, mengikuti biman yusalli fardhan akhar, imamnya salat fardu juga tapi salat yang lain. Apa syaratnya? Idza kana 'adadu raka'atis salataini muttafiqan, apabila kedua salat itu jumlah rakaatnya sama. Salat zuhur dengan asar sama-sama 4 rakaat, boleh. Wa min suwari dzalika, dan di antara gambarannya itu anta tammi, engkau mengikuti salat wa anti tusallina dhuhra, engkau salatnya zuhur qada'an, salat zuhur pelaksanaan, biman tusallil asar, dengan orang yang salat asar, fa hadza jaiz, ini boleh. Di antara salat zuhur dengan asar sama-sama wajib tapi berbeda keduanya, ini hukumnya boleh. Wa yajuzu kadzalik, dan boleh juga ihtimamuki fil fardhi, kamu bermakmum dengan orang yang salat fardu, biman yusalli fardhan akhar, dengan orang yang salat fardu tapi salatnya lain, ghairu fardhiki, yang tidak sama dengan salat fardu kita. Idza kana adadu raka'atil imam, apabila jumlah rakaat imam aqall, lebih sedikit, min adadi raka'atik, dari jumlah rakaat kita. Seperti apa? Imamnya salat maghrib, kitanya salat asar. Tak boleh antara menggabungkan antara apa? Salat asar dengan salat maghrib. Jadi jumlah imam lebih sedikit, jumlah rakaat kita lebih banyak. Imamnya salat maghrib, kitanya salat apa? Salat isya. Imamnya 3 rakaat, kitanya 4 rakaat. Jumlah rakaat kita lebih banyak. Kemudian wala yu'addu hadza mukhalafatun lil imam, dan ini tidak dianggap sebagai menyelisihi imam.
Li'anna al-ma'mum fi hadhil halah, karena makmum dalam keadaan seperti ini, yutabi'ul imam fi jami'i salatihi la yusallim. Makmum mengikuti imam dalam seluruh gerakan salat sampai salam. Fa idza sallama, apabila imamnya salam, qama al-ma'mum, makmumnya berdiri untuk apa? Liyukammila salatahu, untuk menyempurnakan salatnya. Fa asbah bi salatil masbuk, ini hampir serupa dengan salat orang yang masbuk. Seakan-akan kita ketinggalan berapa? 1 rakaat. Dianggap kita ketinggalan 1 rakaat. Jadi boleh. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saya yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Jadi syaratnya apa? Syaratnya jumlah rakaat makmum lebih banyak dari rakaat imam. Nah, makanya ketika kita dalam keadaan apa? Safar, kita belum sholat maghrib, imamnya sholat isya. Ketika kita bermakmum dengan seperti ini, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya ketika kita mengikuti imam, ketika imam menambah jumlah rakaat sedangkan kita belum sempurna, kita duduk menunggu imam sampai selesai. Makanya kalau mau jangan ikut imam yang jumlah rakaatnya lebih banyak daripada kita. Kita bermakmum dengan imam yang jumlah rakaatnya minimal sama atau lebih sedikit. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala quwwata illa billah. Apabila kaum wanita salat berjamaah sesama wanita, kemudian imamnya lupa membaca surat setelah di pertengahan surat, sudah beberapa imamnya lupa membaca surat setelah di pertengahan surat. Maksudnya gimana? Sudah beberapa kali diulang tapi masih lupa. Apa yang harus dilakukan makmumnya untuk mengingatkan bacaan imam? Kalau memang makmum hafal, maka ingatkan, diingatkan bacaannya. Ini namanya al-fathu 'alal imam. Al-fathu 'alal imam yaitu mengingatkan bacaan imam. Tapi kalau sudah diulang-ulang memang mentok imamnya, ya sudah takbir Allahu Akbar. Jangan dilanjutkan, dipaksa terus akhirnya sampai 1 jam dan selesai. Kalau sudah lupa, boleh dia langsung misalkan ruku atau dia ganti baca qul huwallahu ahad. Ganti surat. Jadi mau langsung sujud ruku silahkan atau ganti surat. Allah Ta'ala. Jangan dipaksain, terus salah terus sampai makmumnya kesal sendiri. Ini cuma kok terus-terusan gitu kan. Jadi jangan dipaksakan. Ketika di kantor ada salat berjamaah di masjid, tapi para wanitanya tidak mau merapatkan shaf, apakah lebih baik kita tidak ikut saja salat berjamaah dan salat sendiri saja? Kalau memang seperti itu bagi wanita, tetap lebih utama salat sendirian. Allah Ta'ala. Berapa jarak antara imam dan makmum ketika salam? Apakah imam salam ke kanan, kita makmum langsung mengikuti, atau setelah imam selesai salam ke kiri, baru kita ke salam ke kanan? Kita setelah imam selesai salam yang kedua, jangan imam baru salam sekali kita salam, tidak, tapi menunggu sampai imam selesai dari salam yang kedua atau ketika salam yang ke kiri. Allah Ta'ala.
seperti itu. Tapi ketika imamnya batal, imamnya pindah. Ada jamaah yang di belakangnya untuk maju ke depan menggantikan imam. Makanya orang-orang yang berada di shaf pertama di belakang imam itu adalah orang-orang yang sama atau hampir sama atau di bawah imam. Makanya kata Nabi SAW, yalini minkum ulil nuha wal ahlam. Hendaklah orang yang berada di belakangku itu adalah orang-orang yang sudah balik, mengerti dan ya paling tidak banyak hafalannya. Jangan orang yang nggak ngerti apa-apa berdiri di belakang imam. Imamnya batal, dia bingung, didorong sama yang lain, akhirnya jadi kekacauan. Ya, harus orang yang ngerti lagi. Imamnya batal, siap-siap dia maju. Jangan ditinggalkan begitu saja, akhirnya kocar-kacir. Ini sholat sendirian enggak karuan. Ya, harus orang yang mengerti menggantikan kedudukan imam atau posisi imam. Allah Ta'ala. As-salatu ala waqtihi. Apa maksud dengan kalimat ini? Salat tepat pada waktunya. Atau sesuai kondisi. As-salatu ala waqtihi. Salat pada waktunya. Apa yang maksud salat pada waktunya? Yaitu waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya bagi orang yang beriman. Ketika menentukan waktu-waktu salat, malaikat Jibril datang 2 kali. Datang pada awal waktu dan datang pada akhir waktu. Kemudian setelah hari kedua Anda mengatakan di antara kedua waktu itu adalah waktu salat. Baik pada awal dan akhir, ini namanya salat pada waktunya. Beda dengan as-salatu fi awwali waqtiha. Salat pada awal waktunya. Salat ala waqtiha pada waktunya. Baik di awal, pertengahan ataupun akhir salat, ini salat pada waktunya. Karena ada orang yang salat tapi sudah keluar, sudah habis waktunya. Ini yang tidak boleh. Dan tentunya ada keutamaan bagi orang yang salat di awal waktu. Allah Ta'ala. Ustaz, apabila mengikuti taklim di masjid para jamaahnya tidak ada yang mendirikan salat tahiyatul masjid, lalu saya ingin mendirikan itu sebagai contoh bagi yang lain dan mengikuti sunnah juga, apakah itu merupakan tabarruj? Tabarruj itu artinya apa? Tabarruj itu mengumbar, baik mengumbar aurat ataupun berdandan berlebihan seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Maksudnya apa ini? Merupakan tabarruj. Kalau seseorang ingin memberikan contoh, silahkan. Maksudnya dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan riya, bukan karena ini masya Allah orangnya rajin sholat, niatkan. Dan kalau misalkan ada orang lain yang melihat, oh iya saya tadi belum tahiyatul masjid, sehingga orang juga tergugah untuk mengikutinya, untuk sholat tahiyatul masjid, maka ini adalah sesuatu yang baik. Apabila diikuti oleh orang yang lain, dia pun akan mendapatkan pahalanya. Pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya tersebut. Allah Ta'ala. Apa nasihat Ustaz di mana saat ini begitu mudah sekali untuk meninggalkan sholat jamaah bagi laki-laki yang sering meninggalkan sholat jamaah bagi laki-laki, sholatnya disuruh pakai mukena warna pink. Sholat di rumah siapa? Wanita. Sekarang ada dibalik, yang ibu-ibu udah pada tua sholatnya pada ke masjid, yang laki-lakinya pada di rumah. Ganti, yang sholat di rumah pakai mukena. Jadi ingat bahwasanya laki-laki itu sholatnya di masjid dan ada keutamaan tersendiri bagi orang yang sholat di masjid. Bukankah ketika kita ditawari, kalau pilih ini nanti dapat 5 juta, kalau pilih ini dapat 15 juta. Pilih yang mana? Yang 5 apa yang 15?
Semua pasti akan memilih yang 15. Tapi kadang saya nggak mau yang 5 aja. Kira-kira orang apa seperti itu? Hah? Ada dua apa namanya? Ada dua apa namanya? Boleh jadi dia ada kekurangan. Nggak perlu. Mana yang lebih wajib? Apa itu sauhu bukan sau. Nanti kalau sau jadi cau atau sau tadi nggak ada yang wajib. Semua silakan mau sauhu sufufakum atau aqimu sufufakum. Jadi apa namanya, imam mengingatkan jamaah untuk meluruskan shaf. Kemudian waktu sholat gerhana apabila di daerah tempat tinggal kita tidak terlihat sedangkan di tempat lain melihatnya. Kalau gerhana tidak terlihat berarti sholat apa? Hah? Sholat apa? Yang melihat sholat gerhana, yang nggak melihat sholat tidak melihat gerhana. Apakah seperti itu? Kalau memang terlihat sholat, kalau nggak terlihat ya sudah tidak ada sholat. Apakah kita ikuti imam yang sahwi ketika karena lupa kunut? Ini imamnya nggak ngerti, lupa kunut itu tidak mengharuskan untuk sujud sahwi. Tapi karena kita jadi makmum, ya kita ngikutin imamnya. Allah Ta'ala. Makanya kalau cari imam itu jangan tanggung-tanggung, yang ngerti sekalian. Ini sama semua, imamnya salah baca surat sujud sahwi. Nanti salah apa lagi sujud sahwi, akhirnya setiap sholat sujud sahwi terus. Bagaimana kita menjadi makmum sedangkan imamnya safar, mengimami itu 2 rakaat. Tetapi para makmum bukan safar, nggak apa-apa, nggak masalah. Imamnya 2 rakaat, makmumnya melanjutkan. Setelah imam salam, makmum berdiri lagi untuk menyempurnakan sholat. Tapi masing-masing, jangan nanti imamnya diusir, ada yang maju lagi. Ya, masing-masing. Karena dianggap apa? Masbuk semuanya. Dianggap masbuk semuanya. Allah. Kalau lupa udah salam duluan, kita ulang 4 atau tambah juga ya? Jangan imam udah salam, terus kita salam juga. Tambah 2 rakaat, nanti sujud sahwi. Apabila imam melakukan kunut dengan mengangkat tangannya, apa kita harus mengikutinya? Tadi disuruh mengikuti apa tidak? Ya sudah. Apa pada sujud sahwi? Ini sudah disampaikan belum? Hah? Sudah belum? Ketika kita membahas sujud sahwi sudah disampaikan bahwasanya bacaannya sama dengan sujud yang lainnya. Dan apakah ketika kita masbuk, setelah kita selesai imam baru sujud sahwi, apakah kita perlu sujud sahwi lagi? Tadi sudah jelaskan, kalau imam sujud sahwi sebelum salam kita ikut. Tapi kalau sujud sahwinya setelah salam kita tidak ikut, kita melanjutkan rakaat berikutnya. Jika kita sholat ketinggalan surat, apakah kita wajib mengulangi apa tidak? Mengulangi apa? Ulangi sholat. Kalau kita mendapatkan ruku bersama imam, maka kita dianggap mendapatkan rakaat bersama imam. Jika kita mengikuti kajian melalui media YouTube, sama nggak pahalanya? Beda, karena orang yang datang ke majelis ilmu sangat banyak keutamaan dan pahalanya, sangat berbeda. Kapan ijma dan kias dipakai? Untuk apa? Memakai ijma dan kias. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama yang berdasarkan dalil, baik Al-Quran ataupun Sunnah. Ketika ada satu hukum seperti sholat fardu, sholat wajib 5 waktu, hukumnya apa? Wajib. Maka para ulama sepakat ijma mengatakan sholat 5 waktu itu hukumnya wajib.
Jadi tanpa ijma pun sudah wajib hukumnya. Hanya menguatkan. Adapun qiyas, ini tidak ada qiyas dalam masalah ibadah. Qiyas itu ketika tidak ada hukum, dikiaskan dengan yang lainnya. Allah Ta'ala. Ketika kita jadi makmum, mengikuti imam selesai membaca apa agar kita sah sholatnya dalam mengikuti imam. Kalau sudah selesai, ya sudah, masing-masing zikir. Setelah selesai sholat, masing-masing baik imam ataupun makmum zikir sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Istighfar dikali, astagfirullah. Kemudian dilanjutkan dengan zikir-zikir yang lainnya. Masing-masing tidak perlu untuk dipilih. Allah Ta'ala. Bagaimana kalau ada orang yang tidak mau merapatkan sholat, dinasihati, jangan dipukul. Kalau mau merapatkan sholat, kita perlahan dirapatkan sholatnya, kemudian dinasihati. Tapi nasihatinya jangan kayak sedang mengajari. Kadang ada orang yang memang merasa tersinggung. Ada juga orang yang ketika diberikan nasihat dia senang. Oh ya, makasih. Jadi kita lihat orang ini. Jangan sampai kita nanti dia akhirnya menuduh hal-hal yang tidak atau menimbulkan fitnah. Allah. Bila kita sudah sholat, kemudian sholat lagi bersama imam, apakah niatnya? Mohon penjelasan. Sholat niatnya sholat bersama imam, tapi kita sholatnya dianggap sholat sunnah, dianggap sholat sunnah, karena kita sudah sholat yang wajibnya. Apakah niat sholat tahiyatul masjid boleh digabung dengan sholat duha, dikerjakan hanya 2 rakaat saja? Bahkan ada yang mengatakan boleh sampai 3 sholat sunnah niatnya, yaitu sholat subuh wudu, sholat tahiyatul masjid, dan sholat duha. Apakah ini diperbolehkan? Yang harus kita ketahui bahwasanya sholat tahiyatul masjid ini include dengan sholat-sholat lainnya. Kalau misalkan kita masuk ke masjid, kemudian kita karena sudah adzan, kita niatnya qobliyah, maka sholat qobliyah kita itu sudah include dengan sholat tahiyatul masjid, sudah masuk. Dan ketika kita sholat sunnah wudu di masjid, kemudian sholat apa tadi? Tahiyatul masjid ini termasuk sholat yang dikatakan min dawatil asbab, karena kita sebabnya akan masuk masjid. Tapi bisa tergantikan dengan sholat yang lainnya ketika sama-sama dikerjakan di awal kita masuk masjid. Ini sudah gugur dengan sendirinya. Allah. Apabila kita sholat maghrib masbuk, kemudian kita bangkit di rakaat kedua, kemudian ada jamaah baru datang menjadi makmum kita, apakah pada saat kita mengerjakan rakaat pada rakaat kedua kita baca Al-Fatihah dengan surat dengan jahar atau tetap sir? Kalau sholatnya jahriyah, kita membacanya jahar, walaupun jahar di sini bukan kayak misalkan sholat jadi imam, sholat dengan suara yang keras. Yang penting kita bisa mendengar. Kalau sholat jahriyah kita sholatnya jahar. Kalau sholatnya sirriyah maka kita bacanya sir. Allah Ta'ala. Apabila sholat di belakang imam yang berbeda, seperti imam kunut, kita tidak akan tetapi penjelasan Ustadz, kita wajib mengikuti kunut. Apakah pelapasan niat usolli dan zikir bersama imam kita ikut pula seperti imam mayoritas? Ini namanya tidak memahami penjelasan yang tadi. Kalau kunut adanya di dalam sholat atau di luar sholat?
Kalau niat melafazkan usolli kemudian zikir berjamaah adanya di dalam atau di luar sholat? Kita bicara di dalam sholat. Bicaranya di mana? Adapun yang di luar tidak masuk bagian. Jangan nanti bikin subhat. Wah kan kita harus ikut kunut. Berarti kita juga harus ikut sholli, harus ikut zikir berjamaah. Akhirnya ikut nanti salaman muter-muter. Tidak selesai akhirnya. Tidak selesai. Harus dibedakan antara yang berada di dalam sholat dengan yang ada di luar sholat. Kalau di dalam sholat kita diperintahkan untuk mengikuti. Tapi kalau di luar sholat, sedangkan awal sholat itu apa? Wa tahrimuhat takbir, yang mengharamkan itu takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram, imamnya jungkir balik, kita nggak usah ikut-ikutan. Misalkan imamnya atraksi dulu gitu kan, apakah kita harus ikut-ikutan? Atau setelah salam imamnya guling-guling, apakah kita ikutan? Harus pakai juga logika kita antara yang berada di dalam sholat dengan di luar sholat. Jangan nanti akhirnya kita kena subhat, dikasih subhat itu kita kelepek-kelepek nggak bisa jawab. Harus dibedakan antara di dalam sholat dengan di luar sholat. Allah Ta'ala alam, ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka